Harvey Mois, suami artis Sandra Dewi, telah resmi diumumkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait izin usaha penambangan PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 setelah Crazy Rich Pig Helena Lim ditangkap. Diketahui suami Sandra Dewi itu merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah. Untuk mengetahui fakta mengejutkan lainnya, maka inilah 5 fakta Harvey Mois terjerat kasus korupsi, versi Cumi Top 5. Detik-detik Harvey Mois, suami Sandra Dewi, pakai rompi tahanan dan tangan diborgol usai diciduk baru-baru ini viral di media sosial. Ya, seperti diketahui, Harvey Mois resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung pada Rabu 27 Maret 2024 lalu. Harvey Mois terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pihak Kejagung, di mana disebutkan bahwa suami Sandra Dewi itu langsung dijadikan tersangka lantaran tim penyidik sudah memiliki alat bukti yang cukup kuat. Tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019 saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Usai menjalani pemeriksaan, penahanan terhadap Harvey Mois pun langsung dilaksanakan. Menurut pihak Kejagung, suami Sandra Dewi itu akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Salemba demi proses penyidikan selanjutnya. Diketahui sebelumnya, status Harvey Mois dinaikkan dari saksi menjadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan bersama 5 saksi lainnya. Namun, hanya suami Sandra Dewi yang dijadikan tersangka dan akhirnya ditahan. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan saya salut kepada Kejaksaan Agung. Namun, kenapa KPK tidak melakukan sebelumnya? Berarti Kejaksaan Agung mungkin lebih komprehensif melakukan penyelidikannya sebelum penyidikan. Melakukan penyelidikan investigasi dari beberapa tahun yang lalu.
Dan dugaan-dugaan ini sebenarnya semestinya sebelum COVID pun mestinya sudah terjadi. Tapi entah kenapa Kejaksaan Agung lebih solid di sini. Akhirnya muncullah kasus ini dan unsur tindak pidananya muncul. Satu persatu tersangka dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk dari tahun 2015 sampai 2022 kini mulai terkuak. Ya, diketahui suami Sandra Dewi itu menjadi tersangka ke-16 setelah sebelumnya Kejagung juga melakukan penggeledahan ke rumah Crazy Rich Pig Helena Lim. Penggeledahan tersebut dilakukan pada Rabu 6 Maret hingga Jumat 8 Maret 2024 lalu. Lantas, seperti apa pandangan praktisi hukum Dr. Firman Chandra atas ditetapkannya Harvey Mois dan Helena Lim sebagai tersangka kasus korupsi? Pertama, jangan puas penyidik Kejaksaan Agung dengan mentersangkakan seseorang atau 2 orang atau 3 orang. Harus sampai tuntas. Siapapun yang menerima aliran dana, jadikan tersangka. 1 rupiah dengan 1 triliun itu sama. Itu uang ilegal. Kemudian kembalikan kerugian uang negara yang sudah dihitung, mungkin sudah dihitung sama penyidik melewati BPKP misalnya atau BPK, bahwa kerugian negaranya 200 triliun. Kembalikan itu adalah milik masyarakat Indonesia. Dan kami sebagai masyarakat Indonesia itu tidak rela uang yang semestinya menjadi sekolah, jembatan, dan lain-lain hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga itu saja. Dan mereka sudah digaji oleh negara. Kenapa masih tega mengambil uang rakyat? Dan siapapun yang menerima, mau public figure, mau istrinya, mau suaminya, usut tuntas. Jadikan tersangka juga kalau memang memenuhi unsur pembuktian. Jadi sekarang ditunggu ketegasan dari Kejaksaan Agung. Saatnya Kejaksaan Agung mengibarkan sayapnya agar menjadi lembaga yang paling kredibel di dalam penindakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pertama, kasus ini harus dituntaskan karena ini kasus mega proyek dan huge money yang tercecer di sana, dan itu adalah uang negara. Itu yang paling penting. Bagaimana caranya? Goal utamanya mengembalikan uang negara. Kalau sudah diputuskan kerugian negara 200 triliun, harus kembali 200 triliun. Apakah dalam bentuk aset, ataupun dalam bentuk cash, ataupun dalam bentuk rekening, ataupun dalam bentuk pengembalian lainnya, mungkin Bitcoin dan lain-lain, gitu, kripto dan lain-lain. Kemudian itu sebagai pembelajaran kepada pejabat, khususnya pejabat negara, public figure, bahwa keuangan negara adalah milik negara, bukan milik keluarga. Karena sejatinya keuangan negara untuk membangun untuk kemaslahatan bangsa, bukan kemaslahatan keluarga. Jadi pada saat menerima uang dari suami harus ditanya. Atau kebalikannya menerima uang dari istri harus ditanya, ini uang dari mana? Karena apa? Supaya keinginan pendiri bangsa itu, pendiri bangsa Indonesia, bahwa Indonesia harusnya bisa menjaga 2 perintah konstitusi. Sepanjang periode yang disebutkan oleh Kejagung, yaitu tahun 2015 hingga 2022, Harvey Mois disebutkan telah merugikan negara senilai 271 triliun rupiah. Sebagai informasi, Harvey Mois yang merupakan pengusaha menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan Batubara PT Multi Harapan Utama dan juga memiliki saham di PT Refinet Bangkatin atau PT RBT. Lantas, seperti apa praktisi hukum Dr. Firman Chandra melihat kerugian negara yang diciptakan oleh Harvey Mois? Mungkinkah perusahaan yang terlibat akan ditutup oleh negara? Pertama ada 2 yang harus ditindaklanjuti. Pertama adalah personalnya, kedua korporasinya. Jadi pertanggungjawaban tindak pidana korporasi itu melekat kepada BOD yang ada di akte perusahaan tersebut atau korporasi tersebut. Yang paling akan disidik utama adalah perangkat BOD tadi. Kalau memang komisaris ada dugaan turut terlibat, nanti dimasukkan sebagai pasal 55 di Undang-Undang Tipikor, dijungtokan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga.
Artinya apa? Orang dulu yang akan disidik. Kemudian nanti terkait korporasinya, apakah korporasinya bisa dibubarkan? Bisa juga, karena sudah ada jurisprudensinya. Korporasi dibubarkan, bukan hanya orang yang ditahan, tapi korporasinya. Karena ini kejahatan korporasi dan kejahatan orang yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Makanya tadi saya katakan ini extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Terlepas nanti siapa yang aktif, siapa yang pasif, itu nanti dibuktikan di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uangnya. Gitu. Yang aktif berarti lebih berat dibanding yang pasifnya di pencucian uang tadi. Kemudian beliaulah yang proaktif, misalnya yang suaminya public figure tersebut mendatangi direksi, mendatangi korporasi yang namanya Timah di Bubble dan lain-lain, bahkan mungkin ada di Jakarta kantor pusatnya. Itu akan ada porsi yang lebih berat. Karena apa? Karena yang lebih aktif itu pasti lebih berat. Atas kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois, Sandra Dewi juga berpotensi ikut terseret sebagai tersangka. Hal itu lantaran Sandra Dewi juga diduga ikut menikmati dana korupsi bersama suaminya. Ya, praktisi hukum Dr. Firman Chandra pun memberikan alasan lengkap kemungkinan besar Sandra Dewi akan segera diproses menyusul suaminya Harvey Mois. Maka inilah penjelasan dari kacamata hukum terkait ancaman yang akan didapat oleh Sandra Dewi. Sangat bisa. Pada saat dinyatakan seorang suami menerima aliran dana yang cukup deras, cukup banyak, aturan follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Kemudian sampailah ke istrinya, sampailah mungkin ke gereja, sampailah ke lembaga-lembaga amal lainnya. Apakah mereka sebagai pasif bisa disidik? Bisa, ada pasalnya gitu loh. Namun hukumannya tidak berat, kalau nggak salah sekitar 5 tahun. Namun tetap ada prosesnya gitu, karena bagaimanapun dia menikmati tindak pidana yang kita sebut korupsi atau pencucian uang tadi gitu loh, dan meyakini bahwa uang tersebut bukan uang yang legal, dianggap biasa atau dianggap luar biasa. Karena apa? Karena uang negara yang semestinya dinikmati negara, dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang membutuhkan susu, membutuhkan makan, membutuhkan fasilitas pendidikan, itu diambil oleh segelintir orang saja.